Banyak yang mantau kamu, tapi ini bukan perhatian yang manis. Ini pengamatan yang ugal-ugalan. Mereka mengamati langkahmu, senyummu, bahkan kelemahanmu. Kamu pikir kamu hanya berjalan biasa, tapi ternyata setiap gerakanmu sedang dinilai, dipertimbangkan, bahkan dimanfaatkan. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema banyak yang mantau kamu, hati-hati, mereka mengamati kamu secara ugal-ugalan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Five of Pentacles menyiratkan sebuah gambaran yang penuh kedalaman tentang luka yang belum benar-benar sembuh dari hati dan pikiran manusia. Ia melambangkan sebuah rasa kehilangan yang dalam, sebuah perasaan terpinggirkan dan terlupakan yang terus menggerogoti jiwa dari dalam. Seakan-akan ada bagian dari diri yang merasa tertinggal dalam gelap, tersisih dari keberhasilan dan kebahagiaan yang kelihatannya melimpah di luar sana. Luka ini bukan sekadar luka fisik, melainkan luka emosional dan spiritual yang terbentuk dari pengalaman pahit. Kehilangan orang tercinta yang meninggalkan kekosongan mendalam. Pengkhianatan yang menghancurkan kepercayaan, kegagalan yang merusak rasa harga diri dan keyakinan diri, serta trauma mendalam yang tersimpan di sudut hati, menunggu waktu yang tak pasti untuk sembuh, tetapi tetap menyisakan bekas yang sulit dihapus. Ada sebuah kisah yang belum usai, sebuah luka yang belum tertutup rapat, dan orang-orang dari masa lalu yang merasa mereka telah ditinggalkan dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan terpuruk. Mereka seperti bayang-bayang yang terus mengikuti perjalananmu, menunggu kesempatan untuk muncul kembali, berharap agar kamu menyadari keberadaan mereka. Dan mungkin mereka berharap agar suatu saat kamu akan kembali, membuka hati dan menyembuhkan luka mereka yang masih menganga. Mereka menonton dari kejauhan, diam-diam, dengan mata yang penuh harap dan hati yang penuh rasa penasaran, mengamati setiap langkahmu dengan perhatian yang mendalam, berharap bahwa kamu akan mengalami nasib yang sama seperti mereka, jatuh, tersandung, dan merasa sendiri dalam kegelapan. Mereka menyimpan harapan yang terpendam. Dalam diam mereka menunggu dengan keyakinan bahwa ada kemungkinan untuk memperbaiki luka yang pernah mereka biarkan terbuka dan membangun kembali kepercayaan yang pernah sirna. Mereka percaya bahwa di balik jarak dan waktu masih ada peluang untuk menyembuhkan luka lama dan memulai sebuah perjalanan baru yang penuh harapan. Mereka diam-diam berharap bahwa kamu akan melihat mereka sebagai bagian dari perjalanan hidupmu yang belum selesai, sebagai bagian dari luka yang perlu disembuhkan agar bisa mencapai kedamaian sejati. Mereka berharap bahwa suatu saat kamu akan memberi mereka kesempatan kedua agar luka yang masih menganga itu bisa mendapatkan penutupan dan kedamaian yang sejati. Namun kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Perjalanan panjang yang penuh liku-liku telah mengubah dirimu secara mendalam. Dari pengalaman pahit dan manis yang telah kamu jalani, kamu belajar untuk mengenal dan memahami dirimu sendiri lebih baik. Kamu menyadari bahwa hidup bukan hanya soal keberhasilan fisik, tetapi juga tentang kedalaman emosional, tentang bagaimana menyembuhkan luka-luka lama dan membangun kekuatan dari dalam. Kini, kamu telah berkembang menjadi sosok yang lebih dewasa, penuh empati, dan penuh pengertian, seperti yang tergambar dalam kartu Queen of Cups. Kamu mampu menampung dan memahami perasaan orang lain dengan peka dan lembut, serta mampu menunjukkan kasih sayang yang tulus dan tanpa syarat. Tetapi, di saat yang sama, kamu tidak lagi menjadi orang yang mudah percaya dan terbawa arus oleh janji-janji manis dan rayuan kosong. Kamu telah belajar menilai energi dan niat orang dengan lebih tajam, mampu membedakan mana yang datang karena cinta tulus, dan mana yang berangkat dari motif tersembunyi, ego, atau keinginan pribadi yang tidak sehat. Kamu telah menyadari bahwa tidak semua orang yang mendekatimu benar-benar peduli,
dan bahwa banyak di antaranya hanya ingin memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi tanpa memedulikan perasaan dan kesejahteraanmu. Kamu menjadi lebih berhati-hati, lebih cerdas, dan lebih tegas dalam memilah siapa yang benar-benar pantas mendapatkan kepercayaanmu, dan siapa yang harus dijauhkan agar energi positif tetap mengalir dalam hidupmu. Perjalanan yang kamu jalani, yang diwakili oleh Eight of Cups, adalah perjalanan untuk meninggalkan sesuatu yang dulu sangat kamu cintai. Mungkin hubungan yang tidak sehat, impian yang mulai pudar, atau jalan hidup yang tidak lagi resonan dengan jiwamu. Keputusan untuk meninggalkan itu semua bukanlah hal yang mudah dan tidak tanpa rasa sakit. Ia membutuhkan keberanian yang besar dan tekad yang kokoh karena meninggalkan sesuatu yang telah menjadi bagian dari identitas dan hidupmu. Selama ini adalah sebuah proses yang penuh dengan pergolakan batin, ketidakpastian, dan keraguan. Tetapi kamu menyadari bahwa untuk menemukan kedamaian sejati dan kebahagiaan yang tulus, kamu harus berani melangkah keluar dari zona nyaman itu dan mencari jalan baru yang sesuai dengan hati nuranimu yang terdalam. Dalam proses itu, kamu belajar untuk menjadi lebih tegas, lebih berani, dan tidak lagi membiarkan diri terjebak dalam permainan manipulatif dan janji-janji palsu orang lain. Namun, luka itu belum sepenuhnya hilang dan sembuh. Trauma dan rasa sakit dari masa lalu kadang kembali muncul, seperti bayang-bayang yang sulit diusir dari pikiran dan hati. Seringkali hati ini bertanya-tanya, apakah orang yang terus memantau dan mengamati setiap langkahmu itu adalah orang yang pernah menghancurkan hatimu dengan kebohongan dan penipuan? Atau justru seseorang dari masa lalu yang menyesal, telah melewatkan kesempatan dan ingin kembali memperbaiki semuanya? Bisa jadi mereka adalah orang yang menyimpan rasa penyesalan yang mendalam, yang menyadari bahwa kehilanganmu adalah sebuah kesalahan besar yang tak bisa diulang lagi, dan mereka berharap agar kamu memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki luka dan membangun kepercayaan yang pernah hilang. Ada juga kemungkinan bahwa mereka adalah orang yang diam-diam, berharap agar kamu akan membalas perhatian mereka, atau bahkan melakukan sesuatu yang dapat menyelamatkan hubungan yang pernah retak dan memperbaiki luka yang masih menganga itu. Selain itu, ada energi dari seseorang yang sangat serius dan penuh niat tulus ingin masuk kembali ke dalam hidupmu. Mungkin dia menunjukkan sikap yang lambat dan penuh kehati-hatian, seperti Knight of Pentacles, yang tahu bahwa keberhasilan hubungan tidak bisa didapatkan secara instan, tetapi melalui usaha yang konsisten, kerja keras, dan penuh kesabaran. Dia menyadari bahwa kamu tidak akan mudah percaya lagi begitu saja, dan bahwa untuk mendapatkan hatimu kembali, dia harus membuktikan keseriusan dan ketulusan melalui tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata manis yang mudah diucapkan. Dia memahami bahwa kepercayaan harus dibangun secara perlahan dan penuh usaha, seperti yang digambarkan dalam Eight of Pentacles. Hanya dengan kerja keras, ketekunan, dan niat tulus, dia yakin bahwa hubungan ini dapat kembali tumbuh dan berkembang, menjadi sesuatu yang stabil, kokoh, dan berkelanjutan, seperti yang dilambangkan oleh King of Pentacles, simbol keberhasilan, kestabilan, dan kemapanan yang mampu bertahan lama. Selain itu, ada peluang awal yang ditawarkan oleh Page of Pentacles. Mungkin akan ada seseorang yang menghubungimu dengan niat baik, membawa sesuatu yang kecil namun penuh harapan, sebuah pesan, tawaran, atau peluang yang tampak sederhana, tetapi berpotensi berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, dan bermakna jika kamu bersedia membuka hati dan memberi kesempatan. Jika kamu merasa cukup kuat dan siap, energi ini memiliki kekuatan untuk berkembang menjadi hubungan yang stabil dan berkelanjutan, yang dapat tumbuh dan berkembang seiring waktu, seperti yang dilambangkan oleh King of Pentacles. Dengan ketekunan, kesabaran, dan kepercayaan yang tulus, hubungan ini mampu menjadi sumber keberhasilan, kedamaian, dan kekayaan emosional yang berkelanjutan. Namun, di tengah semua energi positif ini, ada peringatan dari Seven of Swords. Tidak semua orang yang mendekatimu memiliki niat tulus dan jujur. Ada kemungkinan adanya tipu daya,
kebohongan, dan niat tersembunyi yang berusaha menyusup ke dalam hidupmu. Beberapa orang mungkin hanya ingin tahu tentangmu karena rasa penasaran semata, tanpa niat untuk mencintai dan peduli secara tulus. Mereka mencari celah untuk memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan perasaan dan kesejahteraanmu. Maka dari itu, kamu harus berhati-hati, cerdas, dan jeli dalam memilah-milah niat orang yang hadir di sekitarmu, agar tidak terjebak dalam permainan yang hanya akan menyakitimu dan menghambat pertumbuhanmu di masa depan. Semua elemen ini kemudian berakar kuat dalam energi Six of Cups, simbol dari masa lalu, kenangan indah dan pahit yang terus melekat dan membentuk bagian dari siapa dirimu hari ini. Mungkin ada seseorang dari masa lalumu yang belum selesai urusannya denganmu, entah itu mantan kekasih yang meninggalkan luka mendalam, sahabat yang pernah sangat dekat namun kini menjauh, atau anggota keluarga yang meninggalkan jejak emosional yang sulit dilupakan. Mereka tetap memancarkan energi dari masa lalu, mengingatkanmu akan kenangan manis sekaligus pahit, yang terus hidup dan mengisi ruang di dalam hati dan pikiranmu. Nostalgia ini bisa menjadi kekuatan yang memperkuat ikatan emosional, tetapi juga bisa menjadi penghambat jika kamu terlalu terikat dan sulit melangkah ke depan. Dengan semua gambaran ini, saat ini kamu berada di titik penting dan penuh makna dalam perjalanan hidupmu. Energi yang kamu pancarkan semakin bersinar dan menarik perhatian dari berbagai pihak, baik yang mendukung dan ingin melihatmu sukses, maupun yang iri dan tidak ikhlas melihatmu berkembang. Semesta sedang menguji ketajaman intuisi dan kewaspadaanmu agar kamu mampu memilah siapa yang benar-benar peduli, siapa yang hanya ingin memanfaatkan, dan siapa yang benar-benar ingin membangun hubungan tulus dan berkelanjutan. Kamu diingatkan untuk tetap setia pada dirimu sendiri, percaya pada naluri dan intuisi, serta tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dengan hati yang jernih dan pikiran yang tajam, kamu akan mampu menavigasi setiap tantangan dan peluang yang datang, menjaga energi positif agar tetap mengalir dan terus bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dengan sikap tersebut, kamu akan mampu mengatasi segala rintangan, menyambut masa depan yang penuh harapan dan keberhasilan sejati, dan memastikan bahwa perjalanan hidupmu semakin bermakna dan penuh kedamaian. Kamu akan mampu menyembuhkan luka-luka lama yang belum sembuh, menapaki jalan yang sesuai dengan hati nuranimu, dan membangun hubungan yang didasari oleh kejujuran, kesetiaan, dan kasih sayang sejati. Pada akhirnya, kamu akan menemukan bahwa segala pengalaman, luka, dan perjuangan itu adalah bagian dari proses yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan penuh kedamaian, yang mampu menembus segala gelap dan meraih cahaya kehidupan yang sebenar-benarnya. Apakah mereka akan muncul kembali secara langsung, ataukah mereka hanya akan terus mengintai dari kejauhan, menyembunyikan perasaan dan niat mereka di balik tirai ketakutan dan keraguan-raguan yang tebal? Pertanyaan ini terus berputar dalam benak, seperti gelombang yang tak berujung, menimbulkan ketidakpastian yang begitu mendalam, menyelimuti hati dan pikiran dengan kabut tebal, ketidakpastian yang sulit diurai. Energi yang mereka pancarkan saat ini terasa ambigu, penuh kontradiksi yang tak mudah dipahami. Seperti seseorang yang berdiri di ambang pintu, menatap masuk ke dalam ruangan yang gelap dan penuh misteri, namun tak punya keberanian untuk mengetuk, takut akan tanggapan yang mungkin menyakitinya, atau bahkan menolak keberadaannya. Mereka berada dalam kondisi liminal, di tengah-tengah antara keinginan besar untuk mendekat dan ketakutan yang membelit hati mereka. Seakan-akan mereka berada di tepi jurang yang dalam dan gelap, ragu untuk melangkah ke dalam kegelapan itu. Meskipun hati mereka sangat ingin melompat ke dalamnya. Kartu-kartu tarot yang muncul hari ini memperkuat gambaran ini dengan sangat jelas, menunjukkan bahwa mereka benar-benar terjebak dalam dinamika yang kompleks, penuh ambivalensi, dan penuh keraguan yang mendalam. Seven of Swords muncul sebagai simbol dari keraguan dan kehati-hatian yang luar biasa, mengingatkan bahwa mereka ingin tahu tentangmu, mengikuti setiap langkahmu.
memperhatikan setiap perubahan kecil dan besar dalam hidupmu, bahkan mungkin mencuri informasi melalui orang-orang terdekat atau media sosial, sebagai cara mereka untuk tetap terhubung tanpa harus benar-benar membuka diri. Tapi, di balik keingintahuan itu, tersimpan keengganan yang sangat kuat untuk membuka topeng, menunjukkan kerentanan mereka secara langsung. Mereka memilih menjaga jarak sebagai bentuk perlindungan diri, seakan-akan itu adalah perisai terakhir yang mereka miliki, untuk melindungi hati dari kemungkinan terluka lagi, dari penolakan yang bisa saja menghancurkan kepercayaan diri mereka yang rapuh. Di sisi lain, Six of Cups membawa suasana nostalgia yang mendalam, membawa kembali kenangan-kenangan masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatan mereka. Ada rasa rindu yang membuncah, mungkin karena mereka merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tak bisa mereka lupakan begitu saja. Namun di balik rindu itu, tersimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh, luka yang mungkin mereka ciptakan sendiri melalui kesalahan dan penyesalan, atau luka yang mereka rasakan karena kehilanganmu. Energi nostalgia ini menjadi magnet yang sangat kuat, menarik mereka untuk kembali, untuk mencari kembali kehangatan yang pernah ada, tetapi sekaligus mengingatkan mereka akan kemungkinan bahwa segalanya telah berubah. Mereka takut bahwa kamu sudah berubah, bahwa jarak yang terbentuk terlalu dalam untuk dijembatani, dan bahwa kamu sudah benar-benar pergi, meninggalkan mereka dalam kekosongan yang tak berujung. Knight of Pentacles memperlihatkan bahwa ada harapan akan kemungkinan mereka yang akan muncul kembali, meskipun dengan langkah yang sangat lambat, penuh kehati-hatian, dan tanpa drama. Mereka tidak akan datang secara tiba-tiba dengan kejutan besar, melainkan melalui langkah-langkah kecil yang tampaknya sepele, seperti kebetulan yang dirancang dengan hati-hati. Bisa jadi mereka akan mulai dengan menyapa lewat pesan ringan, komentar yang tampaknya biasa saja, atau menanyakan kabar melalui orang lain yang mereka percayai. Setiap gerakan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari rencana perlahan mereka untuk mendekat tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan. Mereka berusaha menjaga harga diri, tidak ingin terlihat terlalu rentan atau kehilangan kendali atas perasaan mereka sendiri. Mungkin mereka sadar bahwa kecepatan dan keberanian terlalu berisiko, sehingga mereka memilih untuk membangun kembali kepercayaan secara perlahan, langkah demi langkah. Meskipun hati mereka berharap bahwa suatu saat nanti, mereka bisa melangkah lebih dekat dan lebih pasti. Namun di sisi lain energimu, Queen of Swords, menyiratkan bahwa kamu telah berubah menjadi sosok yang lebih tajam, lebih selektif, dan tidak lagi mudah terbuai oleh rayuan atau janji kosong. Kamu mampu membaca gestur dan ekspresi dengan mudah, menilai siapa yang tulus dan siapa yang hanya bermain-main. Inilah yang membuat mereka ragu dan takut, karena mereka merasakan bahwa kamu tidak lagi sama seperti dulu. Mereka membaca sinyal-sinyal kecil dari dirimu, mencari tahu apakah pintu itu masih terbuka sedikit atau sudah tertutup rapat. Kamu telah menjadi sosok yang lebih mandiri dan tegas, tidak lagi mudah terpengaruh oleh permainan lama yang pernah mereka mainkan. Kamu sekarang lebih paham akan nilai dirimu sendiri, dan itu menjadi penghalang tersendiri bagi mereka yang ingin kembali dengan niat yang tidak sepenuh hati. Three of Swords menunjukkan bahwa sebagian dari mereka masih membawa luka yang cukup dalam, luka yang mereka ciptakan sendiri maupun luka yang disebabkan oleh kehilanganmu. Luka ini menjadi beban yang membelenggu mereka, membuat mereka sulit untuk kembali dengan hati yang penuh kepercayaan dan keyakinan. Justru karena luka itu, mereka memilih untuk diam, menunggu waktu yang tepat, dan menghindari langkah yang terburu-buru. Mereka takut jika kembali dan gagal lagi, luka itu akan semakin dalam dan rasa sakit yang pernah mereka alami akan kembali menghantui mereka. Mereka takut akan penolakan yang bisa menghancurkan harapan-harapan yang sempat mereka bangun, dan mereka takut bahwa usaha mereka akan sia-sia dan hanya menambah luka baru yang sulit disembuhkan. Page of Pentacles hadir sebagai simbol dari niat yang masih kecil dan tulus, seperti benih yang baru mulai tumbuh di tanah yang belum pasti kesuburannya. Mereka ingin kembali,
ingin memperbaiki hubungan yang pernah ada, tetapi hanya jika mereka merasa aman dan yakin bahwa usaha mereka tidak akan sia-sia. Mereka sedang menunggu sinyal dari semesta, dari kamu sendiri, atau dari keadaan sekitar yang memberi harapan bahwa peluang itu masih terbuka. Mungkin mereka menunggu waktu yang tepat, saat semua kondisi mendukung, dan saat mereka merasa cukup kuat untuk melangkah tanpa takut akan kegagalan. Mereka berusaha memahami bahwa segala sesuatu memerlukan proses, dan mereka bersedia menunggu, berjuang dalam diam, demi mendapatkan kesempatan kedua yang mereka dambakan. Jadi pertanyaannya, apakah mereka akan datang? Jawaban yang paling mungkin adalah ya, mereka akan mencoba kembali, meskipun dengan berbagai keraguan-raguan dan langkah-langkah kecil yang penuh ketekunan. Mereka mungkin tidak akan langsung muncul dengan keberanian penuh, tetapi akan mengintai dari kejauhan, memperhatikan dari jauh, menunggu waktu yang tepat untuk melangkah dan mengungkapkan perasaan mereka secara perlahan. Ada yang membangun jembatan secara perlahan, mengirim sinyal-sinyal kecil yang tidak terlalu mencolok. Sementara yang lain mungkin menunggu sinyal dari kamu, dari semesta, atau dari keadaan di sekitar mereka, yang memberi harapan bahwa saat yang tepat akan tiba. Ada juga yang ingin datang, tetapi masih tertahan oleh luka lama, ego, atau ketakutan akan penolakan yang kembali menyakitinya. Dalam ketidakpastian ini, terdapat harapan dan kemungkinan bahwa suatu saat nanti, mereka akan benar-benar muncul dengan keberanian penuh, membuka topeng dan menunjukkan siapa mereka yang sebenarnya. Tapi untuk saat ini, mereka masih berkutat dalam keraguan-raguan, berjuang dengan perasaan yang saling bertentangan. Keinginan untuk kembali dan keinginan untuk menjauh, harapan untuk bertemu dan rasa takut akan kegagalan. Mereka ingin mendekat, tetapi juga takut kehilangan apa yang sudah mereka miliki, atau bahkan yang pernah mereka miliki. Mereka menunggu sinyal dari kamu, dari semesta, dan dari dalam hati mereka sendiri, menunggu waktu yang tepat untuk melangkah dan mengatasi segala ketakutan yang selama ini mengekang mereka. Jadi jawabannya, mereka akan muncul kembali. Tapi kapan dan bagaimana, itu sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kesiapan mereka sendiri, kekuatan hati mereka, dan sinyal yang mereka terima dari dunia luar maupun dari diri mereka sendiri, yang akan menentukan apakah mereka mampu melewati rintangan dan ketakutan itu demi kembali ke pelukanmu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.